Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Yuspita Sevianti dengan NIM A221222121. Saya dari kelas E Pendidikan Biologi dan di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah struktur hewan, yaitu menjelaskan mengenai sistem rangka dan sistem pencernaan. Selanjutnya kita ke sistem rangka dulu. Nah, sistem rangka itu merupakan suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Selain itu, sistem rangka juga dapat diartikan sebagai suatu susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari kerangka atau skeleton. Lalu, fungsi sistem rangka sendiri yaitu yang pertama tempat melekatnya otot, kemudian memberi bentuk pada tubuh kita, lalu membentuk tubuh untuk berdiri tegak agar tidak mudah rubuh. Lalu selanjutnya ada jenis rangka pada hewan. Yang pertama, eksoskeleton, di mana terletak di luar tubuh. Eksoskeleton ini terdapat di semua jenis invertebrata kecuali protozoa. Lalu ada endoskeleton, di mana rangka terdapat di dalam tubuh. Lalu selanjutnya sistem rangka pada Pisces atau ikan. Bentuk tubuh ikan merupakan interaksi antara sistem rangka dengan sistem otot, serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Tulang tengkorak pada ikan berfungsi untuk membungkus atau melindungi otak, karena otak merupakan organ yang lembut, tetapi mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan ikan. Struktur anatomi ikan secara garis besar tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, batang tubuh, dan ekor. Rangka ikan berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Lalu struktur rangka Pisces terdiri atas 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Kita lanjut ke sistem rangka amfibi atau katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Pada katak, tulang yang panjang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas pada bagian sentral yang disebut diapise dan kedua ujung yang disebut epipise. Tulang tengkorak pada ikan atau katak berfungsi untuk membungkus atau melindungi otak, karena otak merupakan organ yang paling lembut tetapi mempunyai peranan besar bagi kehidupan hewan. Skeleton pada katak atau amfibi dibagi menjadi 2, yaitu skeleton aksial, yaitu merupakan tempurung kepala, vertebrae, dan sternum. Lalu yang kedua ada skeleton apendikular, yaitu kaki. Kemudian kita lanjut pada sistem rangka reptil atau kadal. Tubuh kadal kebun terdiri dari 3 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, serta truncus atau badan, dan caudal atau ekor. Maksudnya terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian caput terbentuk seperti piramid dan bila dibandingkan dengan tubuhnya, ukurannya relatif kecil. Mulutnya berbentuk celah melebar, terdapat sepasang mata yang terletak pada bagian dorsolateral. Masing-masing mata memiliki 2 pelupuk yang dapat digerakkan dan terdapat membran nictitans yang transparan atau terletak pada ujung anterior mata. Lalu selanjutnya ada sistem rangka pada aves atau burung. Struktur rangka pada burung banyak mengalami diferensial. Misalnya pada bagian kolumna vertebralis atau tulang belakang. Vertebrata pada burung, misalnya pada burung udara, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu vertebrata thoracalis terakhir atau posterior, kemudian vertebra lumbalis, lalu ada vertebra sacralis dan vertebra caudalis anterior. Lalu ada sistem rangka pada mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu.
Meskipun berjumlah lebih sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Pada reptilia dan mamalia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis atau leher, kemudian vertebra thoracalis atau punggung, lalu vertebra lumbalis atau pinggang, serta vertebra sacralis, sakral atau pelvis, dan vertebra caudalis atau ekor. Macam-macam sternum pada mamalia adalah manubrium, corpus, sternum, sternabrae, dan siphisternum atau processus xiphoideus yang berupa tulang rawan. Lalu kita masuk pada sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada manusia dan hewan merupakan serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan karnivora, pemakan daging, terbagi menjadi 3, yaitu terdiri dari mulut, kemudian lambung, lalu usus halus. Lalu ada sistem pencernaan pada burung. Aves atau burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Sedangkan reptil terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Sistem pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, jambung atau ventriculus, usus atau intestinum, dan kloaka. Sedangkan pada ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ingesti. Pencernaan dimulai dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan melalui mulut atau bagian lain yang sesuai. Lalu ada pengunyahan. Jika hewan memiliki gigi atau makanan, mungkin dikunyah atau dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu ada pencernaan kimia. Pencernaan kimia dimulai ketika makanan masuk ke dalam lambung atau rongga pencernaan lainnya. Lalu ada usus besar. Pencernaan berlanjut melalui usus besar, di mana nutrisi diserap ke dalam aliran darah hewan. Lalu yang terakhir, sisa-sisa ekskresi, yaitu sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna diekskresikan dari tubuh hewan melalui rektum dan anus. Kemudian penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan terjadi juga pada hewan dan juga manusia, yaitu yang pertama hepatitis. Gangguan hati dapat berdampak pada sistem pencernaan hewan. Lalu ada kencing batu. Kencing batu dapat mengganggu saluran kemih dan pencernaan pada hewan, begitu juga pada manusia. Lalu ada enteritis, merupakan radang usus atau enteritis adalah gangguan pencernaan umum pada hewan. Lalu sindrom pencernaan iritasi, terutama pada kucing. Gangguan ini dapat menyebabkan muntah dan diare. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai sistem rangka dan sistem pencernaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum